Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal tentang galaktosa 1 fosfat uridyl transferase atau lebih dikenal lagi dengan singkatan GAL. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Anissa Ade Putri, Aziza Munita, Della Gustika, Fajar Sakbandi, Eka Dharma Ramadhani. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Fitri Amelia dan Ibu Faiza Kurata Aini sebagai dosen pembimbing. Baiklah, dalam diskusi kali ini kami akan membahas tentang fungsi, letak, bahaya, pencegahan dan pengobatan, serta cara analisa dari GAL itu sendiri. Pengertian. Sebelumnya, galaktosa 1 fosfat uridyl transferase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mengubah galaktosa yang tertelah menjadi glukosa. GAL mengkatalis reaksi kedua dari jalur Lewis dari metabolisme dengan kinetika pingpong BB dengan mekanisme perpindahan ganda. Ekspresi GAL dikendalikan oleh aksi gen FOXO3. Tidak adanya enzim ini menghasilkan penyakit yang dikenal dengan galaktosemia klasik pada manusia dan bisa berakibat fatal pada periode bayi baru lahir. Dan berdasarkan jurnal yang kami diskusikan, GAL dengan kode enzim EC2.7.7.12 adalah suatu enzim dalam jalur Lewis pada metabolisme galaktosa. Galaktosemia adalah kelainan akibat defisiensi GAL atau tidak berfungsinya GAL dengan baik dan merupakan penyakit bawaan. Rendah atau tidak adanya aktivitas GAL ini dalam tubuh dapat mengakibatkan galaktosa tidak dapat dimetabolisme. Selanjutnya, fungsi dari enzim GAL ini adalah merubah galaktosa menjadi glukosa. Adapun caranya yaitu dengan mengkatalisis reaksi pengubahan dari galaktosa 1 fosfat menjadi glukosa 1 fosfat dalam jalur Lewis pada metabolisme galaktosa. Adapun reaksinya terjadi di dalam sel inti. Berikut ini merupakan skema dari konversi galaktosa 1 fosfat menjadi glukosa 1 fosfat, di mana galaktosa ini dapat kita peroleh dari berbagai sumber makanan seperti susu sapi yang mengandung laktosa, yang terkandung galaktosa secara tak langsung, dan adapun galaktosa dapat diperoleh secara instan dari sayur-sayuran atau buah-buahan seperti apel atau pisang. Dan galaktosa yang berada pada lumen usus halus sebenarnya diangkut ke dalam sel endotel melalui transport glukosa yang bergantung pada natrium atau disebut juga dengan sodium glukosa transport tipe 1. Setelah sampai di sel endotel, kemudian galaktosa diangkut oleh GLUT2 atau glukosa transport tipe 2 yang berasal dari hati menuju ke sirkulasi portal, sehingga diperoleh galaktosa dalam bentuk beta degalaktosa yang kemudian harus diatur ulang atau disusun ulang oleh enzim galaktose dengan beta galaktosa berputar rotasi menjadi alfa degalaktosa. Kemudian galaktosa dapat diproses melalui enzim galaktokinase untuk membentuk galaktosa 1 fosfat. Lalu ditambahkan gugus fosfat pada atom C nomor 1, yang mana gugus fosfat ini berasal dari ATP, sehingga galaktosa terfosforilasi. Kemudian galaktosa 1 fosfat ini dapat diproses dengan enzim galaktose 1 fosfat uridyl transferase menjadi glukosa 1 fosfat.
Glukosa 1-fosfat dapat ditindaklanjuti dengan enzim fosfoglukomutase untuk membentuk glukos 6-fosfat. Akan tetapi galaktosa ini tidak dapat langsung masuk ke glikolisis. Oleh karena itu, galaktosa harus dirubah dulu menjadi UDP galaktose dengan pertukaran reaksi antara UDP glukose dan galaktose 1-fosfat uridyl transferase. Dan jika UDP galaktosa ini tidak dibutuhkan lagi dalam biosintesis proteoglikan atau laktosa, maka dapat dirubah kembali menjadi UDP glukosa dengan bantuan enzim UDP glukosa 4 epimerase. Dan jika UDP glukosa ini tidak dibutuhkan lagi dalam metabolisme, maka dapat digunakan untuk sintesis glikogen sehingga dihasilkan glukosa 1-fosfat. Yang mana glukosa 1-fosfat ini dapat ditindaklanjuti dengan fosfoglukomutase sehingga diperoleh glukosa 6-fosfat. Begitu maka akan diperoleh juga galaktosa 6-fosfat. Karena sebenarnya glukosa merubah menjadi glukosa 6-fosfat membutuhkan satu langkah tunggal, yaitu dengan bantuan enzim heksokinase dengan memanfaatkan ATP. Sehingga metabolisme galaktosa ini membutuhkan beberapa langkah untuk memperoleh produk yang sama dari glukosa 6-fosfat lewat jalur glikolisis menghasilkan pirufat. Selanjutnya yaitu bahaya dari rendahnya kadar galaktosa 1-fosfat uridyl transferase, serta bagaimana cara pencegahan dan pengobatan kelainan yang diakibatkan oleh rendahnya kadar enzim ini. Rendahnya kadar galaktosa 1-fosfat uridyl transferase dapat menyebabkan penumpukan galaktosa dan menyebabkan seseorang mengalami kelainan yaitu galaktosemia. Dengan adanya kadar galaktosa yang tinggi dan mengalami penumpukan ini dapat meningkatkan resiko kematian pada seseorang. Penyakit galaktosemia ini juga merupakan penyakit hereditas. Penyakit karena kelainan karbohidrat ini juga biasa disebut dengan diabetes galaktosa. Penumpukan dari galaktosa ini menyebabkan terbentuknya galaktitol yang kemudian akan terakumulasi di dalam jaringan tubuh dan diekskresikan dalam urin pada pasien galaktosemia. Selain menghasilkan galaktitol, akumulasi dari galaktosa ini juga menghasilkan galaktonat. Galaktonat ini terbentuk akibat dari reaksi oksidasi galaktosa. Reaksi ini merupakan salah satu bentuk alternatif dari metabolisme galaktosa, yang mana setelah terbentuk galaktonat, galaktonat tersebut dapat masuk ke jalur fosfat pentosa. Oleh karenanya, jalur akumulasi oksidatif galaktonat ini kurang berbahaya daripada akumulasi galaktitol di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu pencegahan dan pengobatan dari kelainan galaktosemia. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya yaitu melakukan diet laktosa dan glukosa, mengonsumsi susu bebas laktosa dan suplemen kalsium, serta memonitoring kesehatan secara rutin dan melakukan screening gen pada bayi yang baru lahir. Screening gen ini dilakukan sebagai tahapan awal untuk meminimalisir seseorang mengalami kelainan galaktosemia. Sekian dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Galaktosa 1-fosfat uridyl transferase atau lebih dikenal dengan enzim GAL. Ada beberapa metode analisa, diantaranya yang pertama yaitu PCR, merupakan suatu teknik atau metode perbanyakan atau replikasi secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Pada PCR ada 3 prinsip kerja. Yang pertama yaitu denaturasi atau peleburan, kedua penempelan atau annealing, dan elongasi atau pemanjangan. Selanjutnya yaitu ada kristalisasi, merupakan suatu peristiwa pembentukan partikel-partikel zat padat atau kristal dalam suatu fase yang homogen. Selanjutnya pada metode analisa ada yang ketiga yaitu screening gen, merupakan suatu metode seleksi sel hasil cloning dan merupakan suatu metode seleksi berdasarkan warna. Selanjutnya metode analisa yang keempat yaitu ada LC dan
merupakan suatu teknik kimia analisis yang merupakan penggabungan dan pemisahan fisik menggunakan kromatografi cair dan deteksi massa molekul dengan spektrometri massa. Selanjutnya yang kelima yaitu ada tes radioaktif, merupakan suatu tes yang memperlihatkan adanya pancaran energi. Analisa yang keenam yaitu kromatografi, merupakan suatu penggabungan atau pemisahan menggunakan kromatografi. Selanjutnya yaitu ada pengklasifikasian fenotip. Dan yang kedelapan yaitu ada analisis mikroarray, memiliki alur analisis diantaranya sampel, pemurnian, penggandaan, hibridisasi dan pembersihan, scanning, dan yang terakhir yaitu ada normalisasi dan analisis. Yang kesembilan pada metode analisa ada analisis aktivitas gal. Selanjutnya ada pemurnian dan karakterisasi dari galaktosa 1-fosfat UDP glukose uridyl transferase dari alga merah atau Gaultheria sulfuraria. Memiliki prosedur yang pertama yaitu sel G sulfuraria, selanjutnya enzim esai dan melakukan pemurnian dari gal, dan selanjutnya ada determinasi molekuler massa. Selanjutnya ada elektroforesis. Elektroforesis merupakan suatu teknik pemisahan komponen atau molekul yang bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat perpindahan dalam sebuah medan listrik. Biasanya teknik ini yang digunakan yaitu pada molekul yang bermuatan negatif. Inilah jurnal yang kami gunakan sebagai bahan responsi praktikum mandiri kami. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Kepada teman-teman dipersilakan memberikan saran dan komentarnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.